kita akan bahas tentang tools yang bisa digunakan untuk programming Prolog. Nah, video yang lalu kita sudah bahas bahwa kita pakai apa yang namanya aplikasi SWI Prolog yang bisa kita dapatkan melalui laman swiprolog.org. Nah, teman-teman bisa download nih di sini. Bisa download berbagai sistem operasi bisa di sana. Nah, ini ada yang terbaru ya di Android. Nanti di Android kita cek dulu. Tapi yang saya buat video kali ini adalah bagaimana kita kalau tanpa menggunakan laptop misalnya, kita tidak menggunakan laptop, jadi kita bisa menggunakan handphone. Tadi belum ada yang Android ya, kita memanfaatkan dengan browser. Jadi si SWI Prolog ini ada versi online-nya. Nah, kita cek di sini. Kita bisa cek alasannya apa. Alasannya begini teman-teman, dalam menyelesaikan sesuatu kadang itu ide itu keluar tanpa mengenal tempat kemudian waktu. Jadi kalau di era ini kita handphone itu selalu kita bawa kemana-mana. Jadi handphone selalu kita bawa. Alasannya kalau kita tidak ada tools yang di dalam laptop atau PC, kita bisa menggunakan SWI Prolog ini karena dia bersifat online. Nah, jadi ini bisa dibuka juga tanpa kita perlu install aplikasi ke dalam laptop ataupun PC ataupun handphone, tapi kita memanfaatkan browser atau kita memanfaatkan internet lah. Nah, kita kenalan dulu secara umum. Jadi secara umum di sini your product rules and fact go here. Jadi di sini itu tempat kita menuliskan skripnya. Kemudian di sini nanti adalah query dan di sini adalah hasilnya. Nah, jadi sama saja nanti kalau teman-teman pakai handphone itu juga nanti buka saja browsernya arahkan di swiprolog.org, mungkin bisa di mode di view desktop itu. Jadi nanti jendelanya akan lebar. Nah, maksud saya selain tools yang digunakan yang diinstal dalam PC, laptop dan yang lainnya, maka kita bisa memanfaatkan tools ini dengan fungsi yang sama untuk eksekusi, untuk menulis dan mengeksekusi skrip Prolog, tapi melalui browser. Jadi tinggal diketik saja. Kalau kelupaan tadi yang saya katakan bahwa kadang itu kita bisa memecahkan sesuatu, misalnya disuruh programming, kemudian idenya keluar pas saat nggak di rumah tapi bawa handphone, teman-teman bisa buka apa yang namanya SWI ini. Jadi yang saya katakan tadi, ini adalah tempat untuk nulis skripnya, di sini query-nya, kemudian di atasnya ini adalah nanti goal-nya. Kita cobakan di sini, aturannya masih sama ya. Kalau kita kasih misalnya predikat misalnya membeli, siapa yang membeli, misalnya Andi, misalnya Adi beli buku, diakhiri juga tanda titik. Kalau tidak diakhiri tanda titik seperti ini, maka dia akan error. Jadi kalau seperti ini kemudian kita enter,
ini akan ada kesalahan. Jadi script ini diselesaikan. Nah, tetap ya, selalu diakhiri dengan tanda titik. Membeli misalnya Tony sedikit saja, kita akan cuplikan. Nah, pensil. Nah, kita bisa menanyakan, ya ini dari bahasanya, ini adalah predikatnya, di sini adalah atau pertama dan kedua. Adi membeli buku, Ina membeli buku, Tony membeli pensil. Bagaimana kalau kita menanyakan siapa membeli siapa atau Adi membeli apa? Ya, query-nya kita tulisnya di sini. Query-nya kita tulis di situ, membeli. Nah, Adi, kemudian X. Nah, kita kasih tanda titik. Nah, kita run. Nah, ini jawabannya akan muncul di sini. Oke, di sini kita cek bahwa di sini predikatnya salah ya, penulisannya. Nah, seperti ini kita run kembali. Nah, enak ya, di sini kalau kita salah, kemudian ini akan ada error, message errornya ada di bawahnya. Nah, Adi membeli sesuatu, atau Adi membeli X, X-nya sama dengan buku. Nah, di sini juga ada tabel result, jadi hasilnya itu dalam bentuk tabel. Coba kita run kembali. Nah, X-nya sama dengan buku. Nah, tabel ini akan lebih kelihatan kalau misalnya gini, siapa membeli apa, siapa atau nama, kita variabelkan nama, kemudian barang atau item, atau nama barang gitu ya, atau ya barang gitu aja. Nah ini bentuk tabelnya akan lebih kelihatan. Nah, ini namanya Adi, barangnya buku kok cuma satu. Nah, jadi perhatikan ada next. Nah, ini kita bisa lebih menampilkan selanjutnya. Kalau selanjutnya kan seperti ini, maka kita poinkan 10. Berarti 3 ini tereksekusi semua. Jadi ada nama, ada barang. Jadi namanya Adi, belinya buku, Ina buku, Tony pensil. Sedangkan tanpa tabel kita run, nah maka kita akan next. Nah, bentuknya sama seperti di SwiftProlog. Nah, tapi kadang kita perlu, inilah perbedaannya SwiftProlog dengan Swiss. Jadi di sini bisa dalam bentuk tabel. Nah, itu kira-kira contoh dari penggunaan Swiss. Jadi kalau teman-teman bepergian kemudian mengingat sesuatu, oh tadi itu kesalahannya di sini loh. Nah, teman-teman bisa buka handphone, buka browser, kemudian arahkan saja ke SwiftProlog, maka teman-teman juga bisa mengeksekusi script yang teman-teman ingat. Jadi tidak ada batasan ya untuk belajar Prolog, bisa pakai aplikasi yang diinstal dalam laptop, PC, tapi juga menyediakan seperti Prolog ini juga menyediakan versi online-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi atau penggunaan dari SwiftProlog. Jadi teman-teman bisa nyimak kalau mau install itu gimana caranya, itu di video-video selanjutnya. Nanti kita tadi ada menilik di versi Android, mungkin saya akan lihat yang versi Android. Nah, tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.